Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Oke, pada kesempatan kali ini Bang Riz bakalan nemenin waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film yang diberi judul Silence of the Prey, dirilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini berkisah mengenai sebuah sekte kanibal sesat di Amerika Serikat yang kerap kali menculik dan menjadikan korban-korban wanitanya tumbal. Namun, ada satu wanita yang berhasil selamat. Dia lalu membunuh semua garis keturunan keluarga kanibal itu. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Film ini mengisahkan perjalanan seorang gadis cantik bernama Nina yang baru tiba di Amerika Serikat dengan visa kunjungan. Dia segera dihadapkan pada masalah dokumen visa yang pelik, dan untuk menyelesaikannya, Nina membutuhkan sejumlah uang. So lucky we found your flyer. There are some like yourself that needs placement. Seorang teman kemudian memperkenalkannya kepada seorang pria tua bernama Luther, dengan harapan Nina dapat bekerja di sana untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Nina sempat bertanya-tanya tentang sosok Luther, namun temannya meyakinkan bahwa Luther adalah orang baik yang telah banyak membantu gadis lain dan semuanya merasa senang bekerja dengannya. Their money and moved on with their lives. And when the time comes, so you can help a lot more people like myself. Di dalam perjalanan menuju tempat Luther, mereka berhenti sejenak di tengah hutan. Tiba-tiba seorang pria muncul dari balik pepohonan dan meminta bantuan Nina. Nina yang terkejut langsung kembali ke mobil. Dia sempat mengungkapkan rasa khawatir, namun temannya menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membantu sembarangan orang di daerah itu karena sering terjadi pertikaian antar suku dan terlibat dalam masalah bisa membahayakan nyawa mereka. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Luther. Teman Nina menjelaskan maksud kedatangan Nina yang membutuhkan pekerjaan. Luther setuju, namun dia menyinggung fakta bahwa semua gadis yang pernah bekerja dengannya sebelumnya tidak memiliki anak, sementara Nina sudah memiliki seorang putri. Nina segera meyakinkan Luther bahwa putrinya tidak akan merepotkan dan dia akan menjaga putrinya dengan baik. Luther pun akhirnya setuju. Now eat up, skinny mini. Setelah temannya pergi, Luther mulai mengajak Nina untuk berkeliling rumah. Luther kemudian membawa Nina ke sebuah kamar yang di dalamnya terdapat sebuah foto tua. Saat Nina bertanya, Luther menjelaskan bahwa itu adalah foto kakek buyutnya ketika mereka merayakan panen. Nina kebingungan mendengar kata panen dan menanyakan artinya. Luther menjawab bahwa panen akan segera tiba dan mereka akan merayakannya bersama. Barulah Nina akan mengerti apa yang terjadi. Malam pun tiba dan semua orang beristirahat. Pagi harinya Nina terbangun dan mendapati putrinya tidak ada di sampingnya. Dikarenakan panik, dia pun segera turun ke bawah. Di situ dia melihat Luther tidak hanya membuatkan sarapan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Merasa sedikit canggung, Nina meminta maaf dan berjanji akan bangun lebih pagi. Luther, I'm so sorry. Please, come have some breakfast. Luther menanggapi dengan santai mengatakan bahwa itu adalah hari pertamanya dan dia ingin Nina menikmati harinya. Dia sudah menyiapkan sarapan untuk Nina dan setelah sarapan ia akan menjelaskan pekerjaannya. You're welcome. Thank you, it's so good. Selama percakapan mereka tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari ruangan basement. Luther menenangkan dengan menjelaskan bahwa rumahnya dekat hutan sehingga seringkali ada hewan atau binatang yang masuk ke ruangan basement.
Setelah itu Luther mulai menjelaskan pekerjaan ini kepada Nina. Dia juga menceritakan bahwa dia belum menikah karena sekarang lebih suka hidup sendiri. Dia juga menunjukkan Nina sebuah ruangan di luar rumahnya yang tidak boleh dimasuki siapapun karena itu adalah ruangan pribadinya. It's not mine. Setelahnya, Luther pergi ke ruangan basement dan kembali membawa sepotong daging dengan meminta Nina untuk memasaknya sebagai makan malam nanti. Saat itu Luther melihat Nina sering batuk. Dia membuatkan sebuah teh untuk Nina dan mengatakan jika Nina meminum teh itu, batuknya akan sembuh. Nina merasa sedikit aneh tetapi dia meminum teh tersebut. Setelah diminum dia pun merasa pusing dan tertidur pulas. Pagi berikutnya Nina terbangun dengan perasaan sangat segar tanpa batuk atau demam sedikit pun. Luther kembali ke kamarnya dan menyajikan teh yang sama. Kali ini Nina meminumnya dengan senang hati. Good. Very good. Dan setelah diminum, Nina kembali tertidur pulas, tidak memahami mengapa teh itu membuatnya begitu mengantuk. Keesokan paginya Nina memulai pekerjaannya. Ketika sedang memotong kayu bakar, Luther datang dan memberitahu bahwa dia akan pergi berbelanja sebentar, meminta kepada Nina untuk menjaga semuanya sampai dia kembali. Beberapa saat setelah Luther pergi, seorang pria berlari datang dan meminta bantuan kepada Nina. Merasakan bahaya, Nina segera membawa putrinya masuk ke dalam rumah. Ketika Luther pulang, Nina menceritakan kejadian dengan pria itu. Mendengar nama pria itu, Luther mulai berbicara dengan aneh. Dia berkata bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Jika Nina melihat pria tersebut di sini, dia harus menganggapnya sebagai ancaman dan segera membunuhnya. Nina pun langsung terkejut dan bertanya bagaimana caranya karena dia belum pernah melakukan hal seperti itu. Luther kemudian membawanya keluar dan mulai melatihnya cara membunuh. Luther menyuruh Nina untuk membunuh seekor anak rusa sebagai latihan. Namun Nina belum pernah membunuh siapapun dan merasa takut. Luther diliputi amarah menekan Nina untuk melakukan tindakan tersebut demi keselamatan putrinya. Luther, please, Forget what it. Open your eyes. Saat Luther dan Nina berlatih, pria yang sebelumnya meminta bantuan Nina datang lagi. Begitu melihatnya, Luther memukul pria itu sampai terjatuh. Namun pria itu segera berteriak. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat jahat. Mobilnya rusak di dekat sana dan dia hanya membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya. The phone. Where are you from? I'm sorry about that. Setelah tiba di rumah, pria yang bernama Andreas menjadi teman baik Nina dan Luther pun menyadarinya. Luther mengizinkan Andreas untuk tinggal selama 2 hari karena 2 hari lagi adalah festival panen mereka. Nina sangat senang karena Andreas tinggal untuk sementara waktu. Luther juga bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil Andreas. Saat itu Luther memberikan Andreas teh yang sama yang dia berikan kepada Nina setiap hari. Setelah itu Luther pergi tidur dan Nina mulai membersihkan dapur. Thank you for your help. Andreas masuk ke dapur untuk membantu dan melihat adanya wine. Dia lalu bertanya kepada Nina mengapa mereka tidak meminumnya malam itu. Nina menolak, menjelaskan bahwa ini adalah rumah Luther dan dia harus melakukan segalanya atas izin si Luther karena dia hanyalah seorang pelayan di rumah tersebut. Andreas bertanya mengapa Nina ada di sana. Nina menjelaskan bahwa ada masalah dengan dokumen visanya. Dia membutuhkan sejumlah biaya untuk memperbaikinya dan untuk mendapatkan uang itu dia bekerja di situ. Andreas berkata bahwa dia juga berada di sana dengan visa kunjungan. Setelah percakapan ini, mereka pun tidur.
sorry. I'm gonna go to bed. Thank you so much. Di tengah malam Nina pun terbangun dan melihat seorang pria bertanduk rusa di luar jendela. Dia pun ketakutan, tetapi ketika dia berkedip, itu hanya imajinasinya saja. Keesokan pagi dia pun bangun dan tidak menemukan putrinya di tempat tidur. Dia panik dan mencari ke setiap sudut rumah, tetapi putrinya tidak ada. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan putrinya bermain dengan Luther. Dia segera memeluk putrinya dan pada saat itu dia melihat 3 pria bertopeng aneh tiba-tiba menghilang begitu saja. The dear man. The racing! Race! Did you invite him to that fun? Luther kemudian berkata bahwa dia menduga Nina sudah berhalusinasi. Menanyakan apakah dia minum wine tadi malam. Dia juga mengingatkan Nina bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun di sana tanpa seizinnya. I'm Colombian. Oh, and, kids, can I have something for you? Setelah itu Luther menyuruh Nina untuk melakukan beberapa persiapan karena akan ada tamu di malam hari. Mendengar hal tersebut, Nina mengikutinya ke sebuah ruangan untuk melakukan persiapan. Di sana dia melihat sebuah buku yang berisikan gambar-gambar pria yang dia lihat dalam halusinasinya. Sebelum Nina mengajukan pertanyaan, Luther telah lebih dulu melontarkan teguran. Dia berkata bahwa kebiasaan Nina dinilai merusak. Don't touch that! And it's very old and very delicate. You should really start asking permission. Selanjutnya Nina diperintahkan untuk meletakkan buku dan tidak diperkenankan menyentuh barang-barang miliknya tanpa izin. Luther menegaskan bahwa jika ketentuan ini diabaikan akan ada konsekuensi yang merugikan bagi Nina. Selanjutnya Luther menyerahkan sebuah gaun kepada Nina dan memintanya untuk mengenakannya sebagai persiapan untuk aktivitas di malam hari. Nina diwajibkan tampil dengan penampilan terbaik. Dia bersiap mengenakan gaun yang telah diberikan lalu hadir di hadapan para tamu bersama putrinya. Hello, Nina from Belarus. You know the war. Sesampainya di antara para tamu, Nina mengamati adanya perilaku yang tidak lazim. Menyadari kejanggalan ini, dia membawa Andreas ke lantai atas dan menyampaikan pengamatannya mengenai perilaku aneh tersebut. Namun ternyata Andreas menyetujui pernyataan Nina karena dia juga telah menyadari hal yang sama. Andreas merasa ada sesuatu yang janggal di tempat ini dan dia menawarkan Nina pilihan untuk pergi. Dia bahkan bersedia menyediakan tempat tinggal. And you and Bella should join me. Jamestown. We will figure it out. Sayangnya Nina harus menolak tawaran baik itu, menjelaskan bahwa dia terikat kontrak dengan Luther dan tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Akhirnya Andreas berpesan agar Nina selalu menjaga diri dan tetap waspada. Unless you have any other suggestions. But I just want to let you know that. Okay. Listen, I'm gonna get out of here. Tidak lama kemudian Luther datang dan memanggil mereka ke bawah untuk memulai menikmati pesta. Setelah itu Luther memberitahu Andreas bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki dan pesta mereka juga sudah usai. Dia memberikan opsi kepada Andreas untuk pergi jika mau. Lalu Luther pun pergi bersama Andreas dari sana. Ternyata Luther membawa Andreas ke ruangan pribadinya, sebuah tempat di mana Nina dilarang masuk. Ekspresi Andreas langsung berubah ketika dia masuk ke ruangan itu. Dia nampak ketakutan melihat barang-barang dan suasana di sana. She's a survivor. Sementara itu Nina keluar rumah mencari Andreas. Dia kemudian melihat seorang pria bertopeng rusak. Awalnya dia berasumsi bahwa dia sedang berhalusinasi. Jadi dia mengalihkan pandangannya. Saat dia melihat lagi, pria itu sudah tidak ada. Nina terus berupaya mencari Andreas. Tidak lama kemudian Luther datang dari belakang dan memberitahunya bahwa Andreas sudah pergi. Nina kemudian dengan kebingungan mempertanyakan mengapa Andreas bisa pergi tanpa menemuinya terlebih dahulu. Luther menjawab singkat dengan alasan bahwa Andreas mungkin sedang terburu-buru. Have you noticed? Noticed what? Good girl. Lalu dia memberikan minuman teh rutinnya kepada Nina. Nina pingsan setelah minum minuman tersebut. Setelah itu Nina dibawa masuk oleh mereka.
Namun, Nina sempat membuka matanya sebentar dan dia melihat dirinya terbaring di sebuah meja putih dikelilingi banyak orang yang tengah melakukan semacam ritual. Namun ketika dia sedang membersihkan, dia menemukan darah di lantai. Dia terkejut melihatnya dan bertanya-tanya, darah siapakah itu? Merasa ada yang tidak beres, Nina pun pergi ke kamar Luther untuk mencari tahu. Di situ dia menemukan sebuah kotak kayu di dalam lemari. Isi kotak itu sungguh mengejutkan. Banyak gambar yang menunjukkan praktik kanibalisme. Orang-orang di komunitas mereka memakan daging manusia selama festival panen. Ada juga sebuah buku yang berisikan seluruh informasi tentang komunitas tersebut. Sebelum dia bisa membaca buku itu, dia mendengar Luther datang. Nina buru-buru menutup semuanya dan segera keluar. Well, what did you want? Luther yang saat itu berada di ruangan basement segera didatangi oleh Nina. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari ruangan basement, dan ketika Luther keluar, sebilah pisau sudah berada di tangannya. Nina langsung panik melihat ini. Dia merasa suara Andreas lah yang berasal dari ruangan tersebut. Luther kemudian melarang Nina masuk ke ruangan itu. Meskipun sudah dilarang, Nina tetap berencana akan pergi ke sana. Luther yang sudah menjaga Nina akan pergi ke sana, dia tetap terjaga dan berhasil menangkapnya sebelum dia sempat masuk. Luther kemudian memperingatkan Nina agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. I might have thought you were an intruder or something. Keesokan harinya saat Luther pergi berbelanja bahan makanan, Nina kembali berencana untuk diam-diam menyelinap ke ruangan basement. Begitu masuk, Nina terkejut karena Andreas ternyata ada di sana. Andreas? Andreas? Kecurigaannya pun benar. Mata Andreas telah dicungkil oleh Luther. Nina memutuskan untuk menolong Andreas dan membawanya pergi. Dia juga segera menggendong putrinya. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, Luther pun datang dan menangkap mereka. Mommy, wake up, wake up! Dia membuat ketiganya pingsan dengan senapan. Saat Nina sadar, dia mendapati dirinya sudah terikat di kamar. Luther datang membawa makanan dan minuman yang biasa dia berikan setiap hari. Nina menolak untuk memakannya. Luther menyatakan bahwa jika Nina tidak mau makan itu tidak masalah, tapi jika dia tidak patuh, putrinya akan disakiti. Mendengar ancaman itu, Nina pun terpaksa mematuhi perintahnya dan meminum minuman tersebut. Bella? Bella? Please take me this off. Take the tea because I have cooking to do. Drink. Good girl. Di malam hari, Luther mengenakan pakaian seperti leluhurnya, mantel aneh dan juga tanduk rusa. Setelah itu dia datang menghampiri Nina. Melihat penampilannya, Nina akhirnya mengerti bahwa pria yang sering dilihatnya bukanlah halusinasi, melainkan Luther sendiri. Luther membawa Nina ke kamar mandi dan memintanya untuk melepas pakaian serta mandi di depannya. Nina pun mulai mandi. Luther menyatakan bahwa Nina tidak bisa menjadi bagian dari festival sampai dia murni. Everything. Take everything off. Get in. Anybody else to take care of her? Keesokan paginya kita melihat Nina duduk dengan raut wajah yang ketakutan dan cemas. Luther datang kepadanya, membawa makanan dan hendak menyuapinya. Nina memohon untuk diizinkan bertemu dengan putrinya sekali. Luther menjawab dia akan mengizinkannya, tetapi Nina harus makan terlebih dahulu. Why are you doing this? You can make this easy for you and for her. Good girl. Setelah Nina makan, Luther pergi ke basement. Kita melihat bahwa dia telah membunuh Andreas dan kini sedang memotong-motong daging untuk pesta tamunya di malam hari.
Seluruh anggota sekte Luther hadir di sana, termasuk teman Nina yang sebelumnya membawanya ke rumah Luther. Nina pun akhirnya menyadari bahwa temannya juga bagian dari sekte kanibal tersebut. Di momen ini Luther mulai membacakan isi buku yang selama ini dia sembunyikan dari Nina. They found a land overrun by heathens, like a parasite that feeds off of us. May their sacrifice nourish our bodies. Let the harvest begin. Luther mengangkat penutup hidangan utama, menyingkap wajah Andreas yang telah terpotong dan telah dipanggang. Mereka bersiap untuk memakan kepala panggang tersebut. Melihat pemandangan mengerikan ini, Nina langsung panik dan mulai muntah-muntah. For this bountiful harvest and To drink. Menyebabkan pesta mereka menjadi kacau. Para anggota sekte mengkritik Luther, menyatakan bahwa pesta mereka rusak gara-gara salah satu anggotanya. Luther juga menjadi marah dan segera membawa Nina ke basement lalu mengikatnya. Di basement, Nina melihat putrinya. Melalui putrinya, Nina berhasil melepaskan diri dari ikatan. Dia juga menemukan pisau, senjata, dan banyak barang lain di sana. Mommy. Dia mengambil pisau lalu segera mengambil senapan. Kini dia tidak ingin meninggalkan orang-orang keji itu hidup-hidup. Dia ingin membunuh mereka semua. Saat dia keluar, seorang anak laki-laki terlihat ketakutan melihat senjata di tangan Nina. Anak itu pun memohon, namun Nina tidak mendengarkan dan menembaknya. Nina bergerak menuju ruangan pribadi Luther yang selalu dilarang untuknya. Sebelum sempat membuka pintu, teman Nina menyerangnya dari belakang, namun teman itu tidak menyadari bahwa Nina sudah sepenuhnya siap. Teman Nina tewas setelah Nina melukai lehernya dengan pisau. Setelah itu dia membuka pintu kamar dan melihat hal-hal aneh, potongan-potongan tubuh manusia. Dia pun ketakutan melihat pemandangan tersebut. Tetapi untuk saat ini dia harus memberanikan diri dan melarikan diri sambil mengambil kunci. Ketika Luther muncul di depannya, Nina menembaknya, namun peluru hanya mengenai tangannya, menunjukkan bahwa Luther tidak mati. Luther entah bagaimana berhasil menguasai Nina dan menguncinya di dalam sebuah kotak. Kemudian dia pergi menghampiri putri Nina dengan niat menangkap dan menjadikannya bagian dari ritual. Namun sebelum itu terjadi, Nina berhasil melepaskan diri dari kotak dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan putrinya. Dia menguasai Luther dari belakang untuk menyelamatkan putrinya. Dia lalu membunuh Luther dengan cara menusuk bagian lehernya. I'm gonna cut her open. Cut her. Luther pun tewas di tempat dan akhirnya Nina serta putrinya berhasil melarikan diri. Nina kini merasa damai. Esok paginya dia pergi dengan mobil Luther. Di akhir cerita kita diberitahu bahwa seringkali orang menghilang di Amerika Serikat dan tidak pernah ditemukan. Kemudian film ini pun selesai.